Halo teman-teman, nama saya Rizky dan ada anggota kelompok lainnya yaitu Mas Wegik, Mbak Laras, dan Mbak Verinda dari Manajemen Universitas Mercubuana Yogyakarta, kelas 33F. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahasan kami, yaitu tentang nafas ekonomi di pasar saat pandemi ini. Sebelum lanjut ke presentasi, saya akan memulai dengan apa itu arti dari pasar. Di sini maksud kami adalah pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri yaitu tempat terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli. Dan di situ disertai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Di pasar tradisional sendiri, bentuk bangunannya ada seperti kios, ruko, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Nah, mesti di saat pandemi seperti ini ada dampak yang didapat oleh penjual atau pedagang di pasar ya. Nah, dampak tersebut akan dijelaskan oleh Mbak Laras. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dampak pandemi bagi pedagang pasar secara ekonomi. Yang pertama, pendapatan di sektor pasar mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga menyebabkan perputaran roda ekonomi di desa terkhususnya di pasar mengalami kemacetan. Beberapa lapak pedagang pun harus gulung tikar karena pendapatan yang mengalami penurunan. Pembeli atau konsumen lebih memilih berbelanja di pedagang keliling atau memesan via ojek online. Lalu, banyaknya pedagang harus memutar otak untuk mencari pekerjaan sambilan atau beralih profesi untuk memenuhi tanggungan hidup. Jika hal tersebut terus saja terjadi, maka ekonomi di sektor pasar benar-benar akan mati karena berkurangnya jumlah pedagang maupun jumlah pembeli. Kemudian, ada dampak pandemi secara sosial bagi para pedagang pasar. Selain faktor perputaran ekonomi, pandemi juga berdampak pada areal sosial para pedagang pasar. Antara lain, yang pertama, terciptanya sebuah gerakan rakyat bantu rakyat yang dimana para pedagang bisa saling support untuk terus bertahan di waktu pandemi pada saat ini. Yang kedua, mempersolid hubungan antar pedagang di pasar. Lalu, terciptanya sebuah kepedulian masalah ketahanan pangan di tengah pandemi di saat negara tak tanggung kebutuhan dasar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, kepada Verinda dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi para pedagang pertanian pada saat pandemi, lalu akar permasalahan, setelah itu solusi, dan yang terakhir kesimpulan presentasi yang disampaikan kelompok kami pada saat ini. Permasalahan pertama yaitu kurangnya serapan terhadap hasil pertanian di Indonesia karena bersamaan dengan krisis ekonomi. Yang kedua, macetnya ekspor beberapa hasil pertanian ke luar negeri akibat dibatasinya aktivitas keluar masuk di sebuah negara. Yang ketiga yaitu kurang sigapnya negara untuk merespon pandemi terhadap sektor pangan. Setelah itu akar permasalahan. Akar permasalahan yang pertama yaitu terbukanya eksploitasi terhadap tanah sumber pertanian untuk investor di saat pandemi. Yang kedua, masih buruknya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Yang ketiga, penyusun undang-undang yang terburu-buru karena tekanan dari luar negeri. Yang keempat, masih banyaknya impor beras dari luar negeri ketimbang memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menggandeng petani. Setelah permasalahan dan akar permasalahan, kita mempunyai solusi, yaitu solusi yang pertama, dibentuknya koperasi pertanian yang akan memperkuat ekonomi di tengah pandemi. Yang kedua, segera dilakukannya revitalisasi terhadap koperasi dan UMKM sebagai roda penggerak ekonomi nasional. Yang ketiga, dibuatnya sebuah pertanian yang berbasis startup. Yang keempat, perkuat pasar lokal agar daya serap hasil pertanian tidak tertimbun lama dan membuat para petani merugi.
Dan yang kelima, perkuat sistem online dalam menjual segala produk pertanian yang difokuskan satu pintu seperti bekerja sama dengan salah satu online terbesar. Yang terakhir yaitu pemerataan digitalisasi terhadap para petani agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi saat ini melalui unit koperasi yang terbentuk atau kelompok-kelompok asosiasi petani yang ada. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, saat pandemi ini ketahanan pangan nasional maupun global sangat diperhatikan karena dampaknya sama besarnya dengan sektor kesehatan. Minimnya masyarakat kita dalam mengelola sebuah pertanian ini menjadikan problematika yang sangat berdampak negatif bagi negara kita. Ditambah dengan adanya pandemi membuat semua sektor pertanian itu lumpuh. Dengan adanya sektor pertanian diharapkan dapat menjaga tingkat kestabilan ekonomi di negara. Setidaknya satu dari sekian masalah telah teratasi, yakni soal ketahanan pangan. Pemerintah seharusnya bersikap tegas tentang masalah yang satu ini. Dengan dirancangnya solusi yang telah kami paparkan, diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi di sektor pertanian ini seperti membentuk koperasi pertanian, melakukan revitalisasi koperasi dan UMKM, memperkuat pasar lokal, dan pengembangan teknologi digital. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kabar baik ya, semoga baik-baik aja. Nah, di sini tuh kami mau menjelaskan lagi mengenai hasil presentasi kami yang sudah kami buat berdasarkan kesimpulan wawancara itu kepada Masnya ya sebagai narasumber ya. Sebelumnya udah kenal ya Mas ya sama kami semua? Ya. Di sini kami akan menjelaskan lagi. Mungkin kemarin udah dibahas sedikit ya Mas ya mengenai hasil yang kami presentasikan sekarang. Nah, di sini tuh kami menyimpulkan bahwa dampak secara ekonomi pandemi bagi para pedagang hasil tani itu yang pertama, ada pendapatan di sektor pasar mengalami penurunan yang sangat drastis. Apa benar seperti itu, Mas? Ya. Benar ya. Lalu ada perputaran roda ekonomi di desa, terkhususnya di pasar, mengalami kemacetan. Nah, tentu saja hal itu terjadi ya Mas ya, kalau misalnya pendapatan di sektor pertanian menurun, kemudian di pasar juga pasti akan menurun juga ya. Lalu ada beberapa lapak pedagang harus gulung tikar karena pendapatan yang mengalami penurunan. Lalu ada banyaknya pedagang harus mencari pekerjaan sambilan atau beralih profesi ya untuk memenuhi tanggungan hidup. Sekarang Masnya nyambil gitu nggak Mas? Nyambil pekerjaan lain nggak? Ambil. Apa Mas kira-kira sekarang? Maaf, bisa diulangi nggak? Masnya nggak kedengeran. Nggak terlalu dengar ya? Yang pasti itu pedagang sekarang pada nyambi ya. Selain berjualan, pasti ada pekerjaan lain untuk menyambung kebutuhan hidup yang semakin banyak juga ya Mas ya. Nah itu sekarang Masnya nyambi apa pekerjaannya? Serabutan. Serabutan gitu. Berarti panggilan gitu nggih Mas? Iya. Lalu selanjutnya kita ada dampak pandemi secara sosial. Nah, selain ada secara ekonomi, tentu saja secara sosial ya Mas ya, bagi pedagang pertanian. Yang pertama itu ada terciptanya sebuah gerakan rakyat bantu rakyat, yang dimana para pedagang bisa saling support untuk kebutuhan di waktu pandemi. Nah, yang pasti untuk secara sosial ini, untuk membantu ya, membantu rakyat itu biar emosinya juga, dalam emosional juga semakin membaik, secara semangatnya juga semakin membaik. Yang pasti itu saling support ya Mas ya, dari rakyat untuk rakyat yang lain juga gitu. Terus ada mempersolid hubungan antar pedagang di pasar. Kalau misalnya kahanan lagi kayak gini tuh emang agak rawan-rawan gitu, makanya terus apa ya Mas ya, kalau misalnya komunikasi juga diperbaiki juga gitu nih. Lalu terciptanya sebuah kebulan masalah ketahanan pangan di tengah pandemi di saat negara tak ambil keputusan dasar. Itu mungkin ada yang mau ditanggapi Mas dari dampak dulu, atau ada yang mau ditanyakan? Ya benar terjadi seperti itu. Seperti itu Mas ya. Tadi benar ya apa yang kami presentasikan berdasarkan hasil dari wawancara sebelumnya.
Lalu di sini tuh ada permasalahan saat pandemi, Mas. Nah, apa saja sih yang kira-kira jenengan sama pedagang lain hadapi saat pandemi itu? Yang pertama itu, yang pasti sekarang kurangnya serapan terhadap hasil pertanian di Indonesia karena bersamaan dengan krisis ekonomi. Lalu ada macetnya ekspor beberapa hasil pertanian ke luar negeri akibat dibatasinya aktivitas keluar masuk di sebuah negara. Sekarang kita banyak impornya ya daripada ekspor. Jadi itu tentu saja apa ya, mengurangi ekonomi negara ya. Jadinya semakin menurun aja nih ekonomi kita. Bukannya semakin meningkat, tapi semakin menurun. Lalu ada kurangnya sigapnya negara untuk merespon pandemi terhadap sektor pangan. Lalu akar permasalahannya. Yang pertama, terbukanya eksploitasi terhadap tanah sumber pertanian untuk investor di saat pandemi. Nah, itu banyak, Mas, kayak pejabat-pejabat gitu, atau pengusaha-pengusaha gitu ya. Saat pandemi ini malah memanfaatkan keadaan nih, para investor itu. Kadang-kadang ada yang kayak, apa ya, misalnya ada lahan tuh udah rusak, nggak bisa diolah lagi sama petani gitu. Malah diambil tuh sama mereka. Jadi dibuat kayak pabrik atau apa seperti itu. Itu kayak mengeklaim nggak sih? Nanti lama-lama hasil pertanian juga semakin sempit, lahan pertanian juga semakin sempit. Maka nanti ekonomi Indonesia juga semakin terpuruk, tentu saja seperti itu ya. Lalu ada masih buruknya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Kalau misalnya kayak gini itu memang terjadi di mana-mana, kalau misalnya permasalahan yang seperti ini tuh. Tapi yang kami simpulkan dari wawancara itu kebanyakan karena ini ya, sumber daya manusia di Indonesia. Mungkin karena kurang kreatifnya juga ya. Lalu ada penyusunan undang-undang yang terburu-buru karena tekanan luar negeri. Nah, saat terakhir itu ya, yang bikin bentrok itu ada undang-undang Omnibus Law itu ya, yang membuat beberapa apa buruh juga tertekan karena itu takut-takutnya nanti benar-benar terjadi ya. Tapi itu emang mengkhawatirkan sekali sih. Lalu ada masih banyaknya impor beras dari luar negeri ketimbang memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menggandeng petani. Nah itu karena dari petani juga kurang wawasannya untuk mengolah gimana, jadinya kita juga banyak impornya daripada ekspor. Dan kita emang kebanyakan kalau misalnya beli beras atau apa itu jadinya impor gitu. Dari sini dulu ada yang ditambahkan juga dari teman-teman? Yang lain? Tidak ada? Belum ada. Belum ada ya? Ada yang mau ditanyakan, Mas? Sudah, jelas. Udah ya. Lalu di sini kita memberikan solusi, Mas. Nggak cuma wawancara aja ya, kita pastinya juga memberikan solusi ya. Nah, yang pertama itu dibentuknya koperasi pertanian yang akan memperkuat ekonomi di tengah pandemi. Nah, di situ ada koperasi nggak, Mas? Di sana? Ada. Ada koperasi. Sudah jalan ya koperasinya ya? Sudah. Nah, sebenarnya itu pemerintah juga punya koperasi, Mas. Koperasi yang bisa membantu kayak kita UMKM yang kayak kelas menengah gini, terus ada petani-petani itu juga sebenarnya bisa dibantu dari pemerintah. Cuman memang koperasinya itu lagi itu kan di kalangan ibu-ibu ya, bukan di kalangan bapak-bapak. Jadinya tuh koperasi itu buat ibu-ibu gitu loh. Kebanyakan. Jadi kayak kumpulan gitu nanti, terus ada solusinya gimana. Kalau misalnya ikut koperasi itu lumayan membantu sih Mas kalau menurut saya gitu. Nah, koperasi. Terus ada selanjutnya segera dilakukan revitalisasi terhadap koperasi dan UMKM sebagai roda bergerak ekonomi nasional. Sama ya kayak yang poin pertama itu. Lalu dibuatnya sebuah pertanian yang berbasis startup. Nah, mungkin Mas bisa menjelaskan mengenai sebenarnya gini Mas, untuk apa tadi? Pertanian ya. Pertanian berbasis startup itu maksudnya begini, jadi dari petani ya kan nanti akan dijual oleh para pedagang-pedagang di pasar itu. Jadi pedagang nanti nggak cuma
pasarnya itu di area secara offline di pasar saja, tapi nanti bisa, maksudnya bisa buat kayak apa ya, jual beli online seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang kan ada medianya, GoShop kayak gitu kan, itu sebenarnya bisa digunakan ke depannya. Jadi pasarnya dari Mas Niko ini sendiri nanti nggak cuma di area pasar saja, jadi nanti bisa lebih luas. Mungkin tetap bisa jualan di pasar, tapi juga melayani secara online seperti itu. Itu Mbak. Bisa juga gini Mas, uh, mungkin yang berbasis startup itu nanti pertaniannya dikembangkan kali ya. Jadi kalau misalnya jenengan cuma petani padi nih, nanti bisa dikembangkan juga menjadi pertanian itu buah-buahan, sayur-sayuran. Terus nanti bisa dititipkan Mas ke minimarket terdekat gitu. Bisa juga seperti itu. Terus selanjutnya memperkuat pasar lokal agar daya serap hasil pertanian tidak tertimbun lama dan membuat petani merugi. Nah gitu ya. Pasar lokal itu misalnya jenengan juga bisa jualannya di pasar ya. Kalau misalnya kejauhan juga bisa buka itu pasar Tiban. Jadi dekat-dekat rumah aja gitu. Biar cepat lakunya juga, biar barang-barangnya juga nggak cepat membusuk ya. Kalau misalnya hasil pertanian. Terus selanjutnya ada memperkuat sistem online dalam menjual segala produk pertanian yang difokuskan satu pintu seperti bekerja sama dengan salah satu online shop terbesar. Gitu ya Mas ya. Bisa juga bikin online shop sendiri, nanti biar dibimbing sama kami gimana caranya membuat online shop ya. Ya, ya. Terus ada selanjutnya memperatakan digitalisasi terhadap para petani agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi melalui unit koperasi yang terbentuk atau kelompok-kelompok asosiasi petani yang ada. Gitu Mas. Nah, mengenai solusi yang kami berikan Mas, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi gitu Mas? Dari pihak koperasi sebenarnya juga sudah ada itu secara secara online gitu, dari koperasi sudah ada. Oh sudah ada. Ya. Bisa diperluas lagi nanti mungkin. Jadi nanti cari relasi-relasi aja ya Mas ya berarti. Iya. Tinggal gimana gitu. Dari kelompok mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau ditambahkan? Mungkin untuk Masnya gimana baiknya gitu. Terus kami menyimpulkan ya bahwa pada saat ini, saat pandemi ini, ketahanan pangan nasional maupun global sangat diperhatikan karena dampaknya sama besarnya dengan sektor kesehatan. Minimnya masyarakat kita dalam mengelola sebuah pertanian ini menjadikan problematika yang sangat berdampak negatif bagi negara. Ditambah dengan adanya pandemi membuat semua sektor perekonomian lumpuh. Dengan adanya sektor pertanian diharapkan dapat menjaga tingkat kestabilan ekonomi di negara. Setidaknya satu dari sekian masalah telah teratasi, yakni soal ketahanan pangan. Pemerintah seharusnya bersikap tegas tentang masalah yang satu ini. Dengan dirancangnya solusi yang telah kami paparkan diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi sektor pertanian ini seperti membantu koperasi pertanian, melakukan revitalisasi koperasi, dan UMKM memperkuat pasar lokal, dan mengembangkan teknologi digital. Seperti itu ya, dari kesimpulan yang kami jelaskan secara singkat ini ya. Mungkin itu saja, atau mau ada yang ditanyakan lagi? Mau ditambahkan? Sudah cukup ya? Pesan-pesan gimana tentang masukan kita sejauh ini? Terima kasih atas informasinya. Semoga kedepannya target dari pasar yang di koperasi adakan pasarnya semakin luas sehingga produk yang dipasarkan semakin laku.
Semoga saja ya. Semoga ekonomi kita juga lekas membaik ini. Dari teman-teman, mau ada yang ditambahkan? Cukup sih. Ya. Cukup ya. Terima kasih ya Mas ya atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua.